Ya, diduga tidak bisa mengendalikan kendaraan dengan kecepatan tinggi. Sebuah mobil mewah Porsche ini menabrak minibus di Jalan Tol Porong, Surabaya. Akibat kecelakaan tersebut, pengemudi dan penumpang minibus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka. Kecelakaan dengan melibatkan sebuah mobil mewah Porsche di Jalan Tol Minggu siang terjadi di KM 768400 Tol Porong arah Surabaya. Diduga pengemudi tidak bisa mengendalikan kendaraan saat kecepatan tinggi. Sebuah Porsche warna hijau menabrak bagian belakang sebuah minibus yang melaju di depannya. Akibat kerasnya benturan membuat bodi belakang minibus ringsek masuk ke dalam, sementara pengemudi dan seorang penumpang di dalamnya mengalami luka. Kejadiannya terlepas dari gerbang Porong. Selanjutnya Grand Livina ini bergerak di lajur tengah. Sampainya di TKP KM 768400 dengan tiba-tiba ditabrak dari belakang kendaraan Porsche yang berwarna hijau. Korban di dalam Grand Livina terdiri dari satu keluarga, bapak, ibu, dan anak. Untuk bapak dalam kondisi luka ringan atau luka robek di bagian kepala bagian belakang. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, kedua bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di Makolantas Polresta Sidoarjo. Sementara pengemudi dan seorang penumpang minibus menjalani perawatan medis di rumah sakit. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Tanggul kiri Desa Bugel, Grobogan, Jawa Tengah, pemirsa, ini kembali jebol. Akibatnya arus deras dari atas tanggul merendam ratusan rumah warga dan ruas jalan penghubung Grobogan menuju Boyolali. Kondisi terkini Tanggul Utara Desa Bugel, tepatnya di wilayah RT 2 RW 4 Desa Bugel, Kecamatan Godong. Intensitas hujan yang masih cukup tinggi di Grobogan, Jawa Tengah menyebabkan tanggul kiri Bendung Kelambu di Desa Bugel, Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah jebol pada Sabtu sore. Akibatnya ratusan rumah kembali terendam banjir dengan ketinggian 50 cm. Banjir pun juga merendam jalan penghubung Desa Godong, Grobogan menuju Boyolali, Jawa Tengah. Meski kondisi banjir semakin tinggi, namun warga enggan untuk mengungsi dan tetap bertahan di rumah guna antisipasi keamanan rumah dan desa. Jebolan tanggul dari kali Bendungan Utara. Arusnya bagaimana itu, Pak? Arusnya kenceng banget, Pak. Cepet, kali cepet. Kayak banjir bandang. Sudah berlangsung berapa lama ini, Pak? Ini sejak kemarin sekitar jam 4 sore. Sementara itu kondisi banjir yang merendam wilayah kota Purwodadi berangsur surut. Bupati Grobogan pun berkoordinasi dengan BBWS Jawa Tengah dan PUPR guna melakukan penutupan tanggul darurat. Dan setelah kondisi banjir surut, tanggul akan diperbaiki secara permanen. Berat yang ada dua, kondisinya ada di sana, nanti PUPR juga hadir di tengah-tengah masyarakat di sana supaya juga untuk mengamati di sana itu kira-kira kalau alat berat masuk bisa untuk mengatasi banjir sementara. Diketahui sebelumnya, tanggul kiri selama difungsikan untuk menampung limpasan Sungai Lusi. Karena Sungai Lusi meluap dengan debit air yang sangat tinggi, tanggul kiri Desa Bugel ini pun tidak mampu menampung air dan akhirnya jebol. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Agung mengaktifkan kembali Hakim Danu Arman sebagai pegawai negeri sipil pengadilan. Ya, Danu sebelumnya sempat dipecat karena tertangkap sedang memakai narkoba jenis sabu di ruang kerjanya di Pengadilan Negeri Rangkas, Bitung, Banten. Pengaktifan kembali Danu sebagai PNS tertuang dalam keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2019. SK ditandatangani PLT Sekretaris MA Sugianto dan ditetapkan pada 15 November 2023. Terdapat 3 poin alasan pengaktifan kembali Danu Arman sebagai PNS. Di antaranya karena telah selesai menjalani masa rehabilitasi medis dan sosial di Lido selama 6 bulan. Sebelumnya Hakim Danu ditangkap BNN karena kedapatan memakai narkoba jenis sabu di ruang kerjanya di Pengadilan Negeri Bitung pada tahun 2022.
Danu Arman lahir di Sumbawa tahun 1986 dan merupakan putra dari Agung Suhadi, yaitu Hakim Mahkamah Agung yang meloloskan Ferdi Sambo dari hukuman mati. Usai menamatkan pendidikan S3 di Universitas Udayana, karir Danu melesat sebagai hakim di sejumlah pengadilan negeri tempat ia bertugas. Namun pada bulan Mei 2022 lalu, polisi dan petugas BNN menangkap Danu Arman yang sedang memakai narkoba jenis sabu di ruangannya di Pengadilan Negeri Rangkas Bitung. Danu pun tidak bisa mengelak karena polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya sabu seberat 20 gram lebih. Melalui tangan Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai pada bulan Juli 2023, Danu akhirnya disanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai hakim dan pegawai negeri sipil. Pemirsa, KPU RI rencananya akan mengumumkan penetapan hasil pemilu 2024 hari ini. Rapat pleno penetapan digelar usai rekapitulasi suara di 5 provinsi yang tersisa selesai dilaksanakan. Rencananya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia akan mengumumkan hasil pemilu 2024 namun dengan catatan apabila telah menyelesaikan rekapitulasi suara di 5 provinsi yang tersisa. 5 provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Tim KPU Jawa Barat dijadwalkan tiba di kantor KPU Pusat pada Senin pagi. Kemudian KPU Papua Barat Daya akan tiba pada Senin siang. Sementara tim KPU Papua, Papua Pegunungan, dan Maluku diagendakan tiba Senin malam. Pada Minggu malam, KPU masih menggelar rekapitulasi suara untuk Provinsi Papua Tengah. 20 Maret merupakan batas akhir rekapitulasi suara dan harus dilakukan penetapan hasil pemilu 2024. Rencananya Jabar Senin tanggal 18 Maret pagi hari, kemudian Maluku secara prinsip Senin 18 Maret. Sebagian teman-teman posisinya akan ada di Jakarta jam 20. Kemudian Papua tiba di Jakarta Senin pada pukul 19. Kemudian Papua Pegunungan juga begitu. Senin 18 Maret pukul 19 dan Papua Barat Daya akan di Jakarta tanggal 18 Maret pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di situ. Jadi kalau kita lihat perkembangannya sebagaimana update-update yang selalu juga kita lakukan, tentu kami optimis bahwa kemudian tenggat waktu 20 Maret tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional akan tenggat tetap tanggal 20 Maret. Bahwa kemudian apakah lebih cepat dibandingkan tenggat itu soal lain. Tapi kalau teman-teman hampir setiap saat kan bisa terupdate ya perkembangan saat ini provinsi mana dan kemudian dinamikanya seperti apa. Yang penting itu. Saat ini KPU Pusat telah menyelesaikan rekapitulasi suara untuk 32 provinsi di Indonesia. Pasangan Prabowo Gibran unggul di 30 provinsi, sementara pasangan Anies Muhaimin unggul di 2 provinsi. Sementara pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD belum terpantau unggul di provinsi manapun. Tim Liputan iNews melaporkan.